Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم وهو الذي يختار لجساد الناس من كل خير من الحياء والطين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الخالق الحق، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلى الله وسلم عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون، كما أمرنا الله تعالى في كتابه العزيز. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. Jemaah salat Jumat Masjid Ukhuwah Islamiyah yang dimuliakan Allah, dalam khutbah 2 pekan yang lalu saya coba menjawab pertanyaan mengapa manusia berbuat salah yang menyebabkan degradasi lingkungan terus berlanjut. Dalam khutbah hari ini, dalam masa akhir jabatan saya sebagai Ketua Pelaksana Masjid Ukhuwah Islamiyah ini, saya ingin membahas pernyataan lebih lanjut para saintis Association of Chemistry and the Environment yang didirikan di Prancis tahun 2000, bahwa human errors are repeatable. Kesalahan manusia itu berulang-ulang. Mereka mencontohkan kecelakaan reaktor nuklir di Chernobyl, Ukraina tahun 86 dan di Fukushima di Jepang tahun 2005. Menurut mereka, kecelakaan reaktor nuklir di Fukushima adalah peristiwa yang tidak diharapkan, tetapi sekaligus diharapkan. Tidak diharapkan karena kecelakaan reaktor nuklir dahsyat di Chernobyl tidak diharapkan terjadi di negara yang teknologinya tinggi seperti Jepang. Diharapkan karena wilayah Jepang terletak pada lempeng Pasifik Filipina Eurasia yang interaksinya sulit diramalkan. Menurut mereka lagi, efek pemanasan global telah sangat nyata, tetapi aktivitas yang menghembuskan karbon dioksida ke atmosfer terus saja terjadi. Kita juga menyaksikan bahwa bertonton bahan-bahan berbahaya terus saja dibuat, digunakan, dan sisa-sisanya dibuang ke lingkungan. Di Indonesia, kita kerap kali menyaksikan banyak pedagang yang terus saja mengelabui konsumen dengan pangan yang diberi pengawet, pewarna, rasa, dan penyempurna tampilan dengan bahan-bahan berbahaya yang dapat merusak kesehatan secara kronik. Menurut mereka, sebab utama masalah itu adalah tidak ada komunikasi para saintis dengan masyarakat. Tulisan-tulisan para saintis tidak cukup meyakinkan para pengambil kebijakan untuk merubah kebijakannya. Mereka kemudian mengajukan konsep social impact factor sebagai solusinya untuk mengukur dampak sains dan teknologi terhadap masyarakat. Dengan social impact factor, seorang saintis tidak boleh hanya menerbitkan karya intelektualnya dalam jurnal-jurnal atau buku-buku dan menghadiri pertemuan-pertemuan ilmiah tingkat tinggi,
tetapi juga harus berkomunikasi dengan dunia nyata. Dunia nyata harus dilibatkan dalam penemuan ilmiah untuk menjembatani kesenjangan antara sains dengan orang banyak. Menurut mereka lagi, ilmu-ilmu kealaman seperti kimia, fisika, biologi, kedokteran, kesehatan harus diintegrasikan dengan ilmu sosial, hukum, dan politik. Keterangan ini bisa kita baca di dalam buku Environmental Chemistry for Sustainable World, terbit tahun 2012. Social impact factor merupakan antitesis terhadap impact factor yang selama ini kita anut menjadi acuan untuk menerbitkan karya-karya intelektual kita. Kita tentu berusaha untuk bisa menerbitkan karya-karya kita di dalam jurnal-jurnal yang impact faktornya tinggi. Dengan social impact factor, karya-karya intelektual itu dipertanyakan apakah dibaca oleh masyarakat. Lebih lanjut, kata mereka, apakah karya-karya intelektual yang terbit itu digunakan oleh masyarakat dan bermanfaat bagi masyarakat. Lebih lanjut lagi, bagi kita sebagai Muslim, apakah Islam mempunyai konsep dasar untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu? Mari coba kita telah. Dalam Al-Quran ada puluhan ayat yang merangkaikan kata beriman dan beramal saleh. Artinya orang-orang beriman bukan sekadar harus aktif berbuat, tetapi perbuatannya itu harus baik. Jika perbuatan kita merupakan pengamalan nyata dari pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai, maka pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai itu harus berasal dari sumber-sumber yang kita imani. Ilmu harus menumbuhkan iman, dan iman harus melahirkan amal saleh. Prinsip tiga tunggu sejarangan ini yang boleh saya sebut sebagai ilmu, iman, dan amal saleh dapat kita jumpai dalam beberapa ayat Al-Quran dan beberapa hadis. Misalnya dalam surat As-Saff, surat ke-37, ayat 2 dan 3 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu berkata apa-apa yang tidak kamu katakan? Apa-apa yang tidak kamu lakukan? Sangat besar kemurkaan Allah kepada orang-orang yang berkata apa-apa yang tidak dilakukannya. Juga ada banyak hadis yang menyatakan hal senada dengan ayat tersebut, bahkan telah menjadi ungkapan atau peribahasa sehari-hari. Misalnya, ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon tidak berbuah. Al-ilmu bila amalin kasyajarin bila thamaratin. Ilmu pohon adalah ilmu, atau ilmu adalah pohonnya, sedangkan buah adalah amal. Bagaimana kita menakar bahwa karya-karya intelektual itu bukan sekadar amal perbuatan biasa, tetapi merupakan amal salih, bahkan menjadi amal ibadah? Indikatornya sebetulnya sangat sederhana. Jika karya-karya intelektual itu dapat dibincangkan dalam majelis-majelis ilmu di masjid-masjid, dapat menjadi bagian bahan khutbah atau ceramah dalam kajian-kajian keislaman, relevan yang dibahas dalam kajian-kajian fikih, itu indikasi bahwa karya-karya intelektual itu merupakan amal salih yang bernilai ibadah. Jika tidak, itu hanya perbuatan biasa. Jadi kita tidak cukup hanya berniat untuk mengajar, meneliti, membimbing,
dan menerbitkan karya-karya kita sebagai ibadah, harus ada kerangka berpikir dan beramal dalam ilmu iman dan amal salih yang tidak terputus. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Qul hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul insi wal bashar. Sallallahu wa sallama alaihi wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar. Wa ya ibadallah usini wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqin. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, bagaimana ilmu, teknologi, seni dan budaya yang kita kembangkan di Universitas Cinta ini dapat melahirkan amal salih? Setidaknya ada dua lembaga yang dapat berperan, Masjid Kampus dan Pengajaran Agama Islam. Profesor Ray Kuncoro, rektor kita, pada tanggal 27 April 2021 dalam acara pembukaan Festival Seni Ramadan di Makara Art Center menegaskan bahwa harus ada sinergi 4 lembaga, yaitu Makara Art Center, Pendidikan Agama, Masjid Kampus, dan Asrama Mahasiswa. Maaf kalau bertanya terbalik. Sebenarnya awal festival tersebut dibuat oleh Masjid UI tanggal 13 Januari 2021 dengan judul Festival Melayu Ilmu Seni dan Budaya Nusantara dalam Peradaban Islam yang dibahas bersama Direktur Makara tanggal 21 Januari 2021. Selain 4 lembaga itu, tentu pusat-pusat kajian juga dapat berperan aktif seperti lembaga penelitian, lembaga teknologi, dan sebagainya. Bagaimana kedua lembaga tersebut dapat berperan? Masjid UI tidak dapat berperan langsung ke dalam ruang-ruang kelas. Walaupun program Kurban ASI tahun 2017 sudah menjadi bagian dari materi kuliah kesehatan lingkungan pertanian dan peternakan di Fakultas Kesehatan Masyarakat sejak tahun 2018. Tetapi perkuliahan agama Islam dapat berperan langsung untuk memberi sibghah dan wijhah, warna dan arah bagi ilmu, teknologi, seni, dan budaya yang dipelajari dan dikembangkan di Universitas Indonesia dan diamalkan di dalam masyarakat. Untuk itu, kuliah agama Islam tidak boleh menjadi Islamologi dan steril, tetapi harus dapat memberikan hikmah kebijaksanaan hidup kepada para sivitas akademika dalam mencari dan mengamalkan ilmu. Maka tentu para pengajar agama Islam harus ikut terlibat dalam pengembangan ilmu di fakultas tempat mengajar. Jangan menjadi tamu di rumahnya sendiri. Mata kuliah yang paling strategis yang harus diisi adalah metodologi penelitian. Karena riset-riset di suatu program studi akan mengarahkan dan membentuk struktur keilmuannya. Setiap program studi pasti memiliki metodologi penelitian yang khas, di samping kaidah-kaidah dan nalari yang bersifat umum. Ilmu adalah pengetahuan yang disusun secara bersistem menurut metode-metode tertentu yang dapat digunakan untuk menjelaskan gejala-gejala di bidang pengetahuan. Di metodologi penelitian ada aspek etika, ada norma, ontologi, epistemologi, dan aksiologi, ilmu yang dapat diisi agar sejalan dengan ajaran Islam atau sekurang-kurangnya tidak bertentangan dengan Islam. Jika materi-materi kuliah agama Islam itu dapat mewarnai materi metodologi penelitian, berarti ada langkah lebih maju menuju ilmu yang dapat menumbuhkan amal salih yang bernilai ibadah. Jadi sebetulnya indikatornya juga sederhana dan achievable. Cuma kita harus bekerja lebih keras lagi.
إن أحسن الكلام كلام الله كلام ما يوحى إلى رسوله وهو كتاب لا ريب فيه بلسان عربية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم يا غني يا حميد يا مبين يا معين يا رحيم يا ودود اكفنا بحلالك عن حرامك واهدنا بفضلك عمن سواك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ثبت قلوبنا على دينك ثبت قلوبنا على دينك اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في رزقي وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت ونجاة من النار وعافية الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين آمين يا رب العالمين يا مجيب السائلين صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين